미션 let's go 트러블을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 MIPA 3 akan menjelaskan materi mengenai wirausaha produk-produk budidaya ternak unggas petelur. Sebelumnya, izin kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Darisa Kaila. Saya Tika Sari Dewi. Saya Zahra Dwi Maulida. Materi pertama akan dijelaskan oleh Dara Natasha. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang budidaya untuk mencapai ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah. Pangan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nutrisi yang dibutuhkan manusia terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, terdapat 3 pilar utama dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan yang cukup, distribusi yang lancar dan merata, serta konsumsi yang aman dan berkecukupan gizi bagi seluruh masyarakat. Budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya nabati untuk diambil hasilnya. Budidaya juga dapat diartikan sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak mulai dari penyiapan benih atau bibit untuk dipanen hasilnya. Budidaya ternak adalah suatu usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan. Salah satu budidaya ternak adalah telur. Selanjutnya ada materi tentang kewirausahaan budidaya unggas telur. Budidaya ternak unggas menjadi salah satu usaha untuk memproduksi pangan khususnya telur. Peluang wirausaha di bidang budidaya ternak unggas petelur sangat besar karena kebutuhan telur untuk memenuhi nutrisi masyarakat sangat tinggi. Dalam wirausaha, hal penting yang harus diperhatikan adalah pemasaran produk yang dihasilkan. Sebelum memulai wirausaha, terlebih dahulu harus memahami pemasaran produk budidaya yang dihasilkan. Tantangan dalam wirausaha adalah pemasaran produk yang dihasilkan. Keberhasilan wirausaha sangat ditentukan oleh peluang pasar dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada materi tentang mengenal unggas. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri unggas adalah bersayap, berbulu, berkaki, memiliki paruh. Dan macam-macam unggas itu ada unggas petelur yang dipelihara untuk menghasilkan telur dan ada unggas pedaging. Unggas petelur itu ada ayam, itik, bebek, entok, angsa, dan burung puyuh. Ayam dibagi menjadi 4, ada ayam pedaging, ayam petelur, ayam dwiguna, ayam ornamental. Ayam pedaging memiliki tubuh yang berukuran besar sehingga mengandung banyak daging, pertumbuhan cepat, bergerak lamban dan tenang, serta sebagian memiliki cakar dan kaki yang berbulu. Ayam petelur itu berbadan ramping dan ringan serta mencapai dewasa lebih cepat. Ayam petelur terdiri atas 2 jenis, yaitu ayam petelur ringan dan ayam petelur medium. Ayam petelur ringan memiliki ciri-ciri mempunyai badan yang ramping dan kecil, bulu berwarna putih berjengger merah. Ayam petelur ringan, atau bisa juga disebut dengan ayam petelur putih, mampu bertelur sampai dengan 260 butir per tahunnya. Ayam petelur medium memiliki ciri-ciri bobot tubuh yang lebih besar dari ayam petelur putih. Memiliki telur berwarna coklat. Telur yang dihasilkan berukuran lebih besar daripada telur yang dihasilkan penelur putih. Jumlah yang dihasilkan lebih sedikit. Ayam dwiguna adalah ayam yang digunakan untuk menghasilkan telur dan daging. Ayam ini memiliki badan berukuran sedang, tapi bergerak. Ayam petelur medium memiliki ciri-ciri bobot tubuh yang lebih besar dari ayam petelur putih. Memiliki telur berwarna coklat. Telur dihasilkan berukuran lebih besar daripada telur yang dihasilkan oleh petelur putih.
jumlah telur yang dihasilkan lebih sedikit. Selanjutnya ada ayam dwiguna. Adalah ayam yang dibudidayakan untuk menghasilkan telur dan daging. Ayam ini memiliki badan berukuran sedang dan bergerak tidak lamban, dan kemampuan bertelurnya cukup baik. Selanjutnya ada ayam ornamental. Ayam ornamental adalah yang digunakan untuk fungsi keindahan, baik suara maupun bulunya. Ayam ornamental ditandai dengan warna bulu dan bentuk badan yang indah, serta suara yang merdu. Selanjutnya ada itik. Itik merupakan unggas yang hidup di air. Itik memiliki badan kecil dan ramping serta dapat bergerak lincah. Selanjutnya ada bebek dan entok yang akan dijelaskan oleh Atika. Bebek juga merupakan unggas air yang memiliki badan lebih gemuk dan bergerak lebih lamban dibandingkan dengan itik. Angsa merupakan unggas air yang satu, memiliki badan lebih tinggi dan besar, dua, bulu berwarna putih, dan memiliki leher yang lebih panjang. Selanjutnya burung puyuh. Burung puyuh merupakan salah satu jenis burung yang banyak dimakan untuk komersial. Burung puyuh memiliki bulu yang berwarna coklat, bercak-bercak hitam putih. Burung puyuh terlihat pendek dan gemuk. Budidaya unggas petelur. Budidaya unggas petelur merupakan usaha pengolahan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen hasilnya. Sarana dan peralatan budidaya unggas petelur ada kandang, pakan, peralatan kandang yaitu obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan, bibit ayam, peralatan panen. Selanjutnya kandang. Kandang yaitu kebutuhan utama dalam usaha budi ternak unggas. Kandang berguna untuk satu, menjaga agar unggas tidak berkeliaran, dua, memudahkan pemeliharaan, tiga, memudahkan pemanenan atau pengumpulan hasil ternak, empat, memperoleh hasil panen yang berkualitas. Peralatan kandang. Selain kandang, dibutuhkan juga peralatan kandang. Biasanya kandang harus dilengkapi dengan tempat makan dan minum sehingga harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Bibit ayam. Bibit ayam digunakan disebut DOC atau day-old chicken atau ayam potong-potong aja atau ayam umur sehari. Syarat bibit DOC yaitu 1. Anak ayam DOC berasal dari induk yang sehat, 2. Bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya, 3. Tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya, 4. Anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik, 5. Ukuran badan normal yaitu mempunyai berat badan antara 35 sampai 40 gram. Selanjutnya yaitu tidak ada letakan tinja di bulunya. Pakan. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi. Pakan unggas terdiri atas campuran bahan makanan seperti jagung, kedelai, dan bahan lainnya. Selanjutnya, obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Obat-obatan diberikan unggas jika diperlukan, yaitu pada saat sakit. Sedangkan vitamin berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan unggas. Sedangkan hormon pertumbuhan berfungsi mempercepat pertumbuhan unggas. Selanjutnya peralatan panen. Peralatan panen adalah wadah untuk mengumpulkan telur. Peralatan panen berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat panen. Selain itu, dapat digunakan untuk mencegah telur yang dihasilkan tidak pecah dan rusak. Teknik budaya unggas petelur. Ada penyediaan kandang, penyediaan bibit, penyediaan pakan, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Penyediaan kandang. Kandang berfungsi agar dapat mencegah ternak kabur dan dapat berlindung dari hujan dan panas.
Selanjutnya ada penyediaan bibit. Bibit ayam dapat dibeli pada penyedia bibit. Resiko kematian ayam petelur dapat dikurangi dengan menggunakan bibit yang sudah agak besar. Penyediaan pakan. Pakan untuk budidaya ayam petelur bisa menggunakan pelet, tapi untuk menghemat biaya pakan, kita dapat membuat pakan alternatif berbahan dedek, jagung, mungkil, dan tepung tulang atau bahan pangan lainnya yang terdapat di wilayah tempat tinggal kita. Pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan unggas petelur terdiri atas pemberian pakan, minum, dan pengendalian hama atau penyakit. Pemberian pakan ayam petelur terdiri atas 3 fase, yaitu fase starter umur 0-4 minggu, fase grower 7-20 minggu, dan fase layer 21-80 minggu. Panen. Hasil yang dipanen dari ayam petelur adalah telur ayam. Telur dipanen 3 kali dalam sehari agar kerusakan telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar. Pengambilan pertama pada pagi hari antara pukul 10 sampai 11 siang, pengambilan kedua pukul 13.00 sampai 14.00, pengambilan ketiga atau terakhir sambil mengecek seluruh kandang dilakukan pada pukul 15 sampai 16.00 waktu Indonesia. Pasca panen. Kegiatan pasca panen budidaya unggas petelur meliputi penyortiran dan pembersihan telur. Telur yang telah dikumpulkan langsung disortirkan berdasarkan ukuran bentuknya, yaitu telur normal dan abnormal. Telur normal adalah telur yang oval, bersih, dan kulitnya mulus, serta beratnya 57,6 gram dengan volume sebesar 63 cc. Telur yang abnormal, misalnya telurnya kecil atau terlalu besar, kulitnya retak atau tidak rata, dan bentuknya lonjong. Selanjutnya yaitu perhitungan harga jual produk hasil budidaya unggas petelur. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, seperti yang biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Secara umum, biaya overhead dibedakan atas biaya overhead tetap, yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah, dan biaya overhead variabel, yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah full costing dan pendekatan kedua adalah variable costing. Yang pertama ada full costing. Full costing memperhitungkan semua harga atau unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Yang kedua ada variable costing. Variable costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Untuk metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach. Dari peningkatan permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua ada pendekatan biaya atau cost oriented approach, menentukan harga dengan cara menghitungkan biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga, pendekatan pasar atau market approach, merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitungkan variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik. Selanjutnya ada media promosi produk hasil budidaya unggas petelur. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk, place, price, and promotion, atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Dalam pembelajaran sebelumnya telah dibahas tentang produk dan harga
Kesuksesan suatu produk di pasaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga yang tepat, melainkan juga tempat penjualan dan cara promosi. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat membeli produk. Promosi yang tepat akan dilakukan oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Selanjutnya ada penjualan sistem konsiasi produk hasil budidaya unggas petelur. Penjualan dengan sistem konsiasi adalah penjualan dengan menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual yang persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.